Teman-teman sekalian, kita sekarang akan praktik bagaimana menganalisis data kualitatif, terutama dari hasil wawancara ya. Seperti kita pahami bersama, kalau di riset kualitatif ada beberapa data yang bisa diperoleh untuk menjadi bahan di dalam analisis data, yaitu misalnya transkrip wawancara yang berasal dari hasil wawancara, kemudian juga hasil observasi yang kemudian ditulis dalam bentuk catatan lapangan, dan juga penelusuran dokumen yang kemudian datanya berupa dokumen-dokumen untuk dianalisis gitu. Nah, sekarang kita coba untuk praktik ya, bagaimana menganalisis data dalam riset kualitatif terhadap transkrip verbatim dari hasil wawancara. Nah, ini ada satu riset yang saya ambilkan dari salah satu data yang diperoleh oleh mahasiswa saya. Dengan tujuan riset adalah untuk mengetahui motivasi dan juga pengalaman dari guru di dalam mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG. Begitu. Nah, sekarang kita lihat beberapa hal yang bisa Anda lihat di layar. Perbesar sedikit. Saya akan menggunakan beberapa terminologi di dalam analisis data kualitatif, terutama saya merujuk pada bukunya Joni Saldana tahun 2013 terkait dengan manual coding data kualitatif. Terus kemudian juga terutama yang banyak dipakai oleh mahasiswa kalau di kampus-kampus di Indonesia, di LPTK terutama di kampus saya, yaitu Miles dan Haberman tahun 94 tentang analisis data kualitatif yang sifatnya interaktif. Nah, yang pertama, kalau kita lihat transkrip ini, maka di bagian paling atas ini ada nama atau identitas informan gitu ya. Nah, ini kalau di dalam istilah coding ini bisa disebut dengan atribut gitu ya, atribut dari peneliti. Maaf, bukan peneliti, atribut dari informan gitu ya. Dan ini nanti juga akan punya pengaruh penting kalau kita lanjutkan dalam analisis. Misalnya dalam analisisnya kita bisa menghasilkan data tertentu dan akan kita bisa kaitkan dengan atributnya. Misalnya kecenderungannya informan guru dengan pendidikan terakhir S1 misalnya, atau S2, atau PPG, dia akan punya kecenderungan jawaban seperti apa, dan sejenisnya. Atau kemudian juga guru yang dia mengajar kelas berapa akan punya kecenderungan jawaban seperti apa. Kemudian juga guru mengajar mata pelajaran tertentu akan punya kecenderungan jawaban seperti apa. Itu akan bisa dilihat polanya atau pattern-nya di dalam analisis data, atau yang lebih lanjut lagi dari analisis data, bukan sekedar coding tapi abstraksi teoritisnya atau kategorisasinya seperti apa gitu. Nah, kemudian kita berikutnya di bawahnya ini ada transkrip verbatim. Transkrip verbatim ini maksudnya adalah transkrip menuliskan kata per kata dari hasil wawancara, gitu ya, menuliskan kata per kata dari wawancara. Ini kalau di data dari mahasiswa ada istilah, ada di kolom 1 ada kode ini, NDP peneliti, IN1 ini informan 1 itu. Ini sebenarnya juga boleh ada, boleh tidak ada. Jadi kalau di penelitian kualitatif itu sebenarnya peneliti boleh membuat model analisis data sendiri juga boleh, itu asal argumentasinya kuat. Tapi kalau untuk meneliti pemula, saya pikir merujuk ada yang sudah otoritatif ya, misalnya Joni Saldana atau kemudian Miles Haberman. Kalau di etnografi ada Spreadman, ada macam-macam itu jauh lebih meyakinkan sebagai bentuk latihan untuk peneliti pemula. Termasuk saya ya, saya juga pemula sebenarnya. Nah, bagaimana menganalisis data hasil wawancara dari transkrip data verbatim ini? Inti dari analisis data itu, kalau kita pakai istilahnya Joni Saldana sama Miles Haberman, itu sama-sama pakai istilah coding sebenarnya ya, pakai istilah coding gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada line-nya, sebenarnya nggak line, kalau saya ini codingnya apa gitu ya, coding atau coding, kalau nggak coding ya, atau pinter
interpretasi datanya seperti apa gitu. Nah, inti dari coding itu sebenarnya mengambil pesan yang ada dari transkrip. Ini pesannya seperti apa sih? Nah, di sini sebenarnya dibutuhkan kejelian dari seorang peneliti ya. Misalnya kita lihat di sini ada satu pertanyaan itu. Menurut Mbak PPG Prajabatan itu apa ya? Nah, dia menjawab seperti ini. Sama saja sih esensinya. Nah, ini kita mesti jeli nih untuk bisa melihat ini. Nah, kita tebelin di sini. Terus kemudian kita taruh di sini. Nah, kalau di sini terus kemudian pesannya apa sebenarnya? Esensinya sama. Oke, ini aja itu coding sebenarnya. Nah, kemudian lagi gitu untuk para calon. Kalau Prajab sih lebih ke calon guru pendidikan profesi gitu untuk para calon guru. Nah, ini tulis saja ya, untuk calon guru. Untuk calon guru. Gitu ya. Nah, di sini ada yang unik di sini. Ketika ada kata-kata untuk calon guru, terus kemudian saya tuliskan sisi persis untuk calon guru, maka ini bisa kita sebut sebagai apa namanya, coding apa istilahnya ya, coding in vivo. Nah, jadi coding in vivo itu menulis persis apa yang ada di sini, terus kemudian dituliskan di sini dalam bentuk 3-4 kata begitu ya. Tapi kalau esensinya sama ini, ya, codingnya ini sebenarnya kan kata-kata aslinya kan sama saja sih esensinya. Terus kemudian saya tuliskan ulang bukan sama persis. Nah, ini bukan coding NVivo ya. NVivo ini bukan aplikasi analisis data kualitatif NVivo bukan ya, tapi penamaan coding dengan mengambil langsung atau copy paste dari kata-kata informan gitu. Kalau Prajab untuk yang baru. Nah, ini berarti PPG Deljab. Nah, gitu. PPG Prajab untuk baru, yang baru. Oh iya, sama aja. Nah, oke, jadi nggak ada bedanya. Saya pikir ada Deljab sama Prajab itu. Oh, berarti cuma dua ini esensi dari codingnya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau terkait memperoleh informasi tentang PPG, bagaimana? Apakah sudah mengetahui saat masih ini? Tahu saat lulus. Nah, oke. Tahu saat sudah lulus. Nah, kalau saya selalu akan menebalkan begini sehingga akan mempermudah saya sebagai peneliti untuk tahu asal katanya ya. Tahu setelah lulus. Apanya ini sebenarnya? Informasi PPG itu ya. Kalau di atas juga sama. Apa namanya? Pemahaman tentang PPG. Nah, ini esensinya sama. Nah, pemahaman tentang PPG untuk calon guru. Nah, gitu ya. Nah, informasi PPG ini ya, kata-kata ini, informasi PPG, terus kemudian pemahaman tentang guru, ini juga sama. Ini masuk dalam kategori coding dan subcoding. Coding dan subcoding, atau bisa dikatakan juga apa namanya, kalau ini tahu setelah lulus, terus kemudian untuk calon guru esensinya sama, ini diambilkan dari sini, berarti adalah codingnya ini, maka yang saya tuliskan di depannya ini, bahwa ini terkait informasi PPG, dia tahunya setelah lulus, ini masuk di dalam apa namanya, tema, di dalam tema. Nanti karena setelah coding ada tema, jadi ini akan mempermudah mengidentifikasi tema. Jadi
Oke. Kemudian di bawahnya kita lihat apa yang membuat Mbak termotivasi. Terus dia tanya, ada yang serius enggak nih? Sebenarnya ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan. Oke. Motivasi, ikut-ikutan saja. Motivasi. Oke. Ini ya, bagian ini. Ikut-ikutan. Terus kemudian ada juga ini pengen belajar banyak. Oke, motivasi. Ini kan terkait motivasi kan pertanyaannya. Ingin belajar banyak. Oke, gitu. Terus apa lagi? Banyak ilmu dan pengetahuan, khususnya kan kalau kuliah itu bukan cuma dari berbagai daerah lain. Ingin belajar banyak, terus kemudian motivasi banyak teman. Nah, itu ya. Diambil dari mana? Dari sini kan berbagai daerah gitu ya. Terus begitu terus. Jadi coding itu akan semacam ini. Ini soal dukungan gitu ya, nanti dituliskan dukungan gitu ya. Ini banyak sampai di bawah. Nah, kalau nanti sudah semua ya, ini kan sudah contoh ya, kalau sudah semua maka di bawah apa namanya hasil di sini dituliskan, dibuat kolom gini, terus kemudian nanti bisa dituliskan dua hal, motivasi sama pengalaman. Oke, motivasi sama pengalaman. Oke, kenapa begitu? Karena kan dua hal ini sebenarnya yang ingin diungkap dari wawancara, begitu ya. Nah, kita ambilnya dari mana? Ambilnya dari sini tadi. Ambilnya dari atas tadi. Informasi terkait pemahaman macam-macam ini sebenarnya juga bisa apa namanya masuk juga ya, memahami ini karena ini macam-macam gitu. Ya, kita copy saja di bawah sini. Nah, ini terus atas informasi ini. Oke, begini. Nah, ini langsung terkait motivasi. Oke, kita samakan dulu biar paham, biar mudah. Sini kan langsung kelihatan ini. Motivasinya apa? Ikut-ikutan, belajar banyak teman dan sejenisnya. Nah, ini dari informan 1. Nah, nanti sama dari informan 2 juga akan ketemu dengan apa namanya? Pertanyaan yang sama dan juga kemudian kemungkinan jawaban yang berbeda. Nah, kalau sudah ketemu ini ya, motivasi pengalamannya nanti juga akan ketemu gitu ya. Ini nanti terkait dengan pemahaman tentang PPG, informasi PPG, dia tahu setelah lulus, macam-macam itu, ini bisa menjadi bagian dari informasi tambahan yang bisa disertakan ketika menganalisis mengenai motivasi gitu ya. Misalnya motivasinya ingin belajar banyak, oh ya karena dia memahami apa namanya, ini penting untuk dia menggapai profesi sebagai guru gitu ya. Tapi dia juga paham bahwa sebenarnya esensinya sama ya, nggak jauh berbeda antara satu program dengan program yang lain gitu dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
Kalau sudah begini, maka kita buatkan tabel untuk triangulasi. Nah, saya bisa buatkan begini, tabel triangulasi. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini contoh saja. Contoh. Nah, ini misalnya informan 1, informan 2, hasil triangulasi. Triangulasi itu cross check. Ya, cross check antara informan 1 dan informan 2. Nah, ini namanya triangulasi sumber, karena sumbernya berbeda tapi tekniknya sama. Oke. Nah, pertama tentang motivasi. Oke, informan 1 tadi ini ya. Ini. Oh. Oke. Nah, ini. Nah, informan 2 juga nanti akan ketemu gitu. Misalnya, ini kan misalnya, nanti bisa kemudian jawabannya motivasi apa namanya ya? Memperlancar karir misalnya. Terus kemudian motivasi ya, apa namanya? Ingin jadi guru profesional. Nah, misalnya motivasinya lagi bisa mengajar dengan baik. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini kan pasti kemudian akan ketahuan. Tapi motivasinya ada yang sama juga, motivasi. Nah, motivasinya punya teman. Nah, gitu. Nah, kalau begitu di sini gimana hasilnya? Hasilnya di sini. Hasilnya kemudian dirangkum dari informasi 1 sama 2. Itu motivasinya 1 ikut ikutan aja, belajar banyak teman, karir, memperlancar karir ini ya, terus kemudian guru profesional, ngajar dengan baik. Dan ini kalau yang di bawah ini banyak teman sama dengan yang ini banyak teman, jadi nggak usah ditulis 2 kali ya, sudah ada gitu. Jadi hasilnya semacam ini. Nah, ini kalau pertanyaan riset satu soal motivasi seorang guru mengikuti PPG sudah ketahuan, ini misalnya informannya 2 saja dan misalnya dengan diandikan hasilnya cuma tadi yang kita coding tadi. Tapi sebenarnya tadi kalau dilihat ke bawah kan ada banyak juga yang untuk bisa menguatkan motivasinya sebenarnya apa saja. Jadi tidak hanya 3 ini ya, informan 1, informan 2 juga belum, ini kan sekedar contoh kira-kira begini ya, sehingga hasil triangulasinya begini. Nah, hasil triangulasi ini kemudian jadi jelas. Oh, dari 2 guru motivasinya seperti ini, seperti ini. Sudah ini aja. Jadi hasil triangulasi itu cukup seperti ini saja. Nah, kalau sudah di triangulasi, kalau pertanyaannya sekedar untuk riset kualitatif yang sifatnya deskriptif, ya sudah cukup. Ini sebenarnya sudah cukup untuk ditulis di dalam bab 4, ya, dalam bab 4. Tapi menjadi belum cukup kalau kita belum melakukan triangulasi teknik, yaitu dibandingkan antara data hasil triangulasi sumber dari wawancara ini ya dengan data dari observasi dan dokumen. Tapi kalau kita bicara soal motivasi, memang datanya akan lebih banyak ya sekedar data dari wawancara saja. Kalau kita mau lihat motivasi mengikuti PPG berjabatan atau dalam jabatan oleh guru misalnya dengan melaksanakan observasi, ya nggak akan terlalu kelihatan karena observasi ketika mengikuti program
Ya, jadi motivasi mengikuti program PPG ya akan terlihat dia mengikuti program itu saja, tapi apa namanya, motivasi di balik itu akan lebih tergali lewat wawancara. Jadi sebenarnya ini sudah cukup, tidak perlu untuk melakukan apa namanya, di cross check atau ditindaklanjuti dengan eh, wawancara, apa namanya, dengan observasi. Tapi kalau mau di cross check dengan apa namanya, dokumen juga bisa saja, misalnya kehadiran dia gitu ya, kehadiran dia dari presensinya, dari macam-macam, dari tugas yang dia lakukan. Misalnya dia akan menjawab pengalamannya ya. Yang kedua kan soal pengalaman, pengalaman itu pengalamannya misalnya apa, dia pengalamannya begini seru ini yang saya tahu tugasnya apa, terus dia menjawab ini pengalamannya tugasnya banyak misalnya, terus di sini nanti tugasnya banyak ya di triangulasinya. Informan satu mengaku begitu, informan dua mengaku begitu, informan tiga juga mengaku informan tiga mengaku hal yang sama misalnya. Hasil triangulasinya, oh ya tugasnya banyak gitu. Tapi kalau misalnya informan satu mengatakan tugasnya banyak, informan tiga tugasnya tidak banyak. Nah, ini triangulasinya gimana? Tidak dipilih salah satu, karena memang harus menyajikan data sebagaimana adanya. Maka ya sudah, dituliskan apa? Ada yang tugasnya banyak, ada yang sedikit. Udah gitu. Ini soal tugas. Tugasnya misalnya begitu. Jadi tidak dibuang datanya karena memang ini menjadi hal yang ingin digali. Oke, sudah sini saja. Ini codingnya, coding dari awal tadi sini dari mengetahui ini macam-macam gitu ya. Kita bisa latihan yang lain misalnya terkait apa ini ya. Misalnya hal yang baru dipelajari di PPG apa ya, misalnya mungkin ya mungkin ke pembuatan media di setiap layanan. Pembuatan media di setiap layanan. Yang baru, hal baru, pembuatan media tiap layanan. Pembuatan media tiap layanan merujuk ke profesi guru ya. Jadi ternyata banyak media yang bisa kita pakai dan gunakan. Nah, ini baru kebetulan sih kita memiliki profesi ini. Seperti ternyata permainan bisa dijadikan materi, bisa disambungkan dengan materi BK, jadi siswa lebih tertarik. Nah, permainan gitu ya. Oke, hal baru ya. Kalau ini menurut informan ini hal baru ya sebenarnya. Oke, gitu ya. Tapi walaupun begitu kan sebenarnya kalau kita bicara soal kurikulum di LPTK, pembuatan media untuk setiap pelayanan ini mestinya bukan hal yang baru. Mestinya bukan hal yang baru. Kalau dimaksud ini layanan, misalnya ini gurunya adalah guru BK ya, misalnya ini bukan hal yang baru, permainan ini juga mestinya bukan hal yang baru. Nah, itu nanti bisa masuk di dalam analisis. Tapi ketika Anda coding ini, mengcoding ini, ya sudah Anda tuliskan ini hal baru itu pembuatan media tiap layanan, layanan konseling misalnya ya. Terus kemudian pedagogik apa yang dikuasai setelah mengikuti ini, kreatif ya mungkin, tambah apa namanya, kemampuan baru, kreatif, oke, kemampuan baru, kreatif, kreatif menarik perhatian siswa, kayak kita melakukan pendekatan kreatif siswa, oke, kreatifnya bentuknya bisa menarik perhatian siswa. Nah, gini gitu. Ini pengalamannya ya. Hal yang baru. Nah, ini bisa ditaruhkan di bawah sini. Hal yang baru ini. Terus kemudian kemampuan baru.
ini kemampuan baru, kreatif tadi ya, siswa, di apalagi gitu ya. Nah gini, nah ini nanti sama kalau kita taruh di sini pengalamannya, misalnya begini, oh ini, nah tugasnya banyak, ini hal baru, kemampuan barunya ini, macam-macam. Nanti informan tugas seperti apa, transaksinya seperti apa, dan jenisnya. Ini kalau yang paling sederhana untuk riset kualitatif deskriptif, sampai di sini sebenarnya sudah cukup memadai. Walaupun kalau mau pakai kategori kayak apa namanya ya, thick description ya, bagaimana mengelaborasikan data, menginterpretasikan data secara lebih kuat gitu ya, lebih kaya karena datanya banyak, ya ini belum cukup sebenarnya. Tapi untuk peneliti pemula, kualitatif deskriptif yang betul-betul ingin sekedar menggambarkan apa adanya begitu, tanpa banyak analisis, ya ini cukup, ini cukup saja sih. Tapi kalau kita riset di skripsi itu kan ada hasil dan pembahasan. Nah ini cukup untuk bisa menjawab hasil, tapi tidak cukup untuk bisa menjawab pembahasan. Nah misalnya begini, karena dia ditemukan bahwa hal baru yang dipelajari di PPG pembuatan media tiap layanan. Nah itu bisa kita bahas bahwa sebenarnya di bagian pembahasan ya, temuan ini menunjukkan bahwa apa ya, si peserta PPG Prajabatan itu belum mendapatkan apa namanya ya, bekal pedagogik dan profesional yang cukup dari kampusnya karena dia merasa ini hal yang baru. Padahal mestinya ini ya hal yang sudah harus dipelajari gitu ya. Gitu ya. Terus kemudian kreatif mendekati siswa. Oh, ini juga sama. Kok dianggap hal yang baru? Ya, gitu ya. Oke, ini dan sejenisnya. Itu nanti di bagian pembahasan. Oke, gitu. Nah ini kalau kita pakai konsepnya apa namanya Johnny Saldana, ini coding tahap 1 namanya. Coding tahap 1 itu mulai dari apa namanya mengcoding di transkrip, terus kemudian dibuat ringkasannya semacam itu, terus kemudian di triangulasi semacam ini, ketemu hasilnya triangulasinya seperti apa, ini coding tahap 1. Kalau coding tahap 2, maka kemudian ini dikategorisasikan, ikut-ikutan, belajar banyak, ini kemudian dikategorisasikan. Nah, misalnya kita buat di bawahnya aja biar gampang. Motivasi guru mengikuti PPG. Oke, klik. Oke, motivasinya ini, ya, ini dari hasil apa namanya? Dari hasil triangulasi ya, jangan lupa. Triangulasi sumber wawancara. Oke. Hasilnya ikut-ikutan saja, banyak belajar, banyak teman, belajar karir, guru profesional, mengajar dengan baik dan seterusnya. Ini disonasi. Nah, ini langkah berikutnya, ini seperti yang saya katakan tadi itu tematisasi atau kategorisasi atau teoretisasi atau abstraksi. Nah, ikut-ikutan saja ini misalnya bisa kita pakai theoretical framework tertentu, akan bisa kita kategorisasikan ke apa, ke tema apa misalnya ya. Ikut-ikutan saja misalnya apa ya, ini bisa kita katakan motivasinya ya rendah gitu misalnya ya, atau ini dalam apa namanya ikut-ikutan saja itu ya rendah gitu ya, kalau saya, menurut saya interpretatif kan kalau kualitatif belajar banyak ini motivasi keilmuan, nah, misalnya
Oke, kemudian banyak teman nih, motivasi sosial gitu ya. Memperlancar karir ini motivasi kerja, guru profesional, motivasi apa ya? Motivasi keilmuan bisa, profesional kan, motivasi kerja juga bisa, profesi kan, mengajar dengan baik ini motivasi, keilmuan sama kerja juga bisa. Oke, gitu ya. Nah, sekarang ketika kita sudah melihat ini, nah yang dituliskan di belakang di tanda kurung ini sebenarnya, nah ini temanya, ini tema, atau ini kategori. Nah, kemudian kita balik. Motivasinya, berarti ada berapa motivasi ini? Satu, motivasi guru mengikuti PPG. Oke, ada berapa? Motivasi ilmuwan, oke ya, yaitu belajar banyak. Kita ambilkan dari ini ya, yang kedua. Oke. Terus kemudian motivasi keilmuan lagi, guru profesional. Kita ambilkan dari yang ini. Terus lagi, ini keilmuan lagi yang mengajar dengan baik. Terus ada motivasi yang lain, motivasi sosial, yaitu banyak teman. Terus kemudian motivasi kerja, yaitu apa namanya, berlancar karir. Terus kemudian mengajar dengan baik. Oke. Nah, terus ini yang pertama ini ada apa kok, ada ikut-ikutan saja. Nah, ini bisa kita lihat misalnya begini, dalam kategori yang keempat, tingkat atau level motivasi. Ikut-ikutan saja. Nah, ini berarti ini beda antara 1, 2, 3, ini kategori motivasi, keilmuan sosial, kerja, yang keempat ini level motivasi. Nanti kalau dibahas di bagian hasil nanti ada dua kategori ini, berarti satu motivasi apa namanya, kategori motivasi, yang kedua adalah level atau tingkat motivasi. Oh begitu, nanti bisa kita buat begitu. Nah ini temanya ya, tema-tema motivasi guru multi PPG. Oke. Nah, inilah yang kemudian dijadikan apa namanya, penulisan di dalam bab 4 kalau nulis skripsi. Itu. Jadi tema motivasi hasilnya apa gitu ya. Hasilnya yang guru punya motivasi keilmuan, motivasi sosial, motivasi kerja. Terus kemudian bentuknya apa? Dari hasil wawancara dia menyatakan ingin banyak belajar, ingin menjadi guru profesional, mengajar dengan baik, macam-macam. Nah, ini diperoleh dari mana? Dari ini, dari atasnya. Kita kategorisasikan begini, terus kemudian kita identifikasi temanya, dari coding, identifikasi temanya, terus temanya kita kategorisasikan lagi. Kita teoretisasi, ini menjadi semacam teori ya, dalam konsep yang lebih lebih luas gitu ya. Ini berasal dari mana? Berasal dari triangulasi. Triangulasi berasal dari data coding informan 1, informan 2. Itu berasal dari bawah sini di tiap analisis data coding terus wawancara begitu ya. Nah, terus begitu dan udah ketemu. Nah, ini kemudian nanti akan bisa dibahas tiap tiap temuan. Motivasi keilmuannya begini. Motivasi sosialnya banyak teman, begini. Dan sejenisnya.
berlancar karir, gini macam-macam. Misalnya dibahasnya dengan, ya ini memang kebijakan dari pemerintah. Jadi apa namanya, guru itu dalam motivasi kerja dia relatif apa namanya, mengikuti kebijakan pemerintah. Jadi dia tidak membuat satu gebrakan atau sikap yang berbeda dari kebijakan pemerintah. Misalnya begitu. Tapi dia motivasinya ikut-ikutan saja gitu ya. Ya gitu ya levelnya itu. Udah ini saja, ini sampai di sini sudah, saya pikir sudah cukup memadai untuk apa namanya, analisis data, mulai dari coding tahap pemula, eh, apa namanya, terus kemudian dilanjut coding ini ya, coding ini maksudnya tadi itu, coding ini, terus kemudian diringkas codingnya di bawah, karena tujuan penelitiannya dua, mengetahui motivasi guru ikut PPG, mengetahui pengalaman guru, keragaman pengalaman guru mengikuti PPG. Dua hal ini, terus kemudian ditriangulasi sumber gitu ya, motivasi sama pengalaman, begini hasilnya. Terus kemudian ditematisasi, temanya apa sih sebenarnya, kalau ikut-ikutan saja ini motivasi apa, ini motivasi rendah, motivasi keilmuan, motivasi apa ini. Nah, saya bisa mengcoding ini keilmuan, sosial, kerja, macam-macam, ini berdasarkan pada bacaan saya atau interpretasi saya. Karena kalau menurut saya the nature of qualitative inquiry ya interpretatif gitu ya. Peneliti itu melakukan interpretasi terhadap temuan terhadap coding itu. Nah, ini saya menemukan ini. Nah, saya bisa interpretasi ini berdasarkan apa? Berdasarkan bacaan saya, pengalaman saya. Makanya kalau riset kualitatif itu kekuatan analisis itu pada jam terbang dari peneliti, dari orang yang menginterpretasikan data itu makin tinggi jamnya, makin akan tajam ya, bisa melihat apa namanya, kata-kata kunci dari strategi wawancara akan makin tajam di dalam melihat tema-tema yang bisa muncul dari coding yang sudah ditemukan dan sudah ditriangulasi gitu. Tema-tema motivasinya, terus kemudian seperti ini, terus kemudian nanti dianalisis. Oke, saya pikir itu.